Halo semuanya, teman-teman HTN dan juga Pak Dani Muhtada selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum, dan dengan saya Muhammad Nujab Nabil dengan NIM belakang 230 dengan NIM belakang 417. Dan video ini saya ambil khusus guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Politik Hukum. So guys, karena topiknya mengenai politik hukum, mungkin pertama aku bakal sedikit nanya dari teman-teman, ada kepikiran nggak sih kenapa hukum di Indonesia itu setelah tahun 98 itu berubah cukup drastis dibanding pas zaman Orde Baru? Nah, today kita bakal bedah hal itu lewat kacamata politik hukum, khususnya di era reformasi. Nah, memang secara teoritis, mengutip dari perkataan Mahfud MD dalam bukunya, hukum adalah produk politik. Jadi artinya karakter produk hukum itu sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Dan gimana sih seperti itu detailnya? Ayo kita lihat gimana dinamika ini berjalan di era reformasi. Pertama, kita akan bahas soal konfigurasi politik di era reformasi. Berbeda dengan Orde Baru yang cukup otoriter dan terpusat, era reformasi justru membawa angin yang cukup segar berupa konfigurasi politik yang demokratis, di mana ciri utamanya adalah adanya kebebasan pers, sistem multipartai yang kompetitif, pemilu yang jujur dan adil, serta fungsi parlemen DPR yang kembali hidup dan tidak lagi menjadi sekedar alat bantu pemerintah. Yang kedua adalah konfigurasi politik ini yang demokratis ini melahirkan karakter produk hukum yang responsif atau populistik, di mana ciri hukum responsif adalah proses pembuatannya yang partisipasif, yang melibatkan masyarakat, memberi rasa keadilan, dan visinya adalah membatasi kekuasaan penguasa serta melindungi hak asasi manusia. Nah, untuk melihat adanya hubungan ini secara nyata antara reformasi dan juga Orde Baru, mari kita bandingkan politik hukum itu pada 3 presiden di era reformasi. Pertama, kita akan bahas dari era Presiden B.J. Habibie, di mana sebagai pembuka gerbang reformasi, konfigurasi politik saat itu bisa dikatakan cukup cair dan penuh tekanan publik untuk berubah, di mana politik hukum Habibie fokus pada legal reform yang cepat untuk meruntuhkan pilar-pilar otoriter bekas pemerintahan Soeharto. Nah, di mana contoh produk hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang menghapus siup dan juga membebaskan pers, sama Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Dan ini adalah contoh murni hukum yang sangat responsif. Kedua, kita bakal bergeser ke era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di mana konfigurasi politik di era Gus Dur ini ditandai dengan fragmentasi kekuatan partai politik di DPR yang cukup kuat, di mana politik hukum Gus Dur ini sangat menonjol pada perlindungan minoritas dan penegakan HAM. Contoh kebijakan hukumnya di era Gus Dur ini adalah ada salah satu kepres tahun 2000 itu nomor 6 yang mencabut Inpres zaman Orba, di mana masyarakat Tionghoa akhirnya bebas untuk merayakan Imlek. Hal ini mencerminkan karakter hukum yang populis dan inklusif. Lalu kita bergeser ke presiden yang ketiga, yakni Presiden Joko Widodo, di mana kita melompat ke era yang cukup kontemporer, di mana konfigurasi politik di periode kedua Presiden Jokowi cenderung bergeser menjadi highly consolidated atau dominan melalui koalisi besar di parlemen. Konfigurasi yang terlalu dominan ini berdampak pada akhirnya terhadap politik hukum yang pragmatis demi stabilitas ekonomi di Indonesia, di mana contoh hukumnya adalah adanya Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang dibentuk melalui metode Omnibus Law, di mana produk hukum ini sering dikritik karena prosesnya yang dinilai minim partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation, sehingga karakternya bergeser dari responsif menjadi agak konservatif atau ortodoks demi menjaga kepentingan investasi di Indonesia.
Dari perbandingan tadi, kita bisa menarik penilaian kritis di mana di awal reformasi, hubungan konfigurasi politik demokratis sukses melahirkan hukum yang responsif. Namun, tantangan pada hari ini adalah adanya gejala regresi demokrasi atau penurunan kualitas demokrasi saat koalisi pemerintah ini terlalu gemuk di parlemen. Nah, check and balancesnya juga mulai melemah, dan produk hukum yang dihasilkan pada akhirnya beresiko kembali menjadi ortodoks, di mana hukum lebih melayani kepentingan elit ketimbang aspirasi publik. Nah, kesimpulannya, politik hukum di era reformasi tidak berjalan linear lurus ke atas, tapi ia mengalami pasang surut, dan kita sebagai mahasiswa hukum gitu, sebagai orang-orang hukum punya tanggung jawab untuk terus mengawal agar hukum ini tetap berada dalam koridornya yang responsif dan berpihak pada rakyat. Nah, demikian analisis vlog akademik yang bisa saya sampaikan soal politik hukum era reformasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. So, terima kasih dan sampai jumpa.